Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya, "Fa ayyus shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang paling utama? Qala shadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa sunnatah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, saat ini Allah masih berkenan melimpahkan banyak nikmat, rahmat, taufik juga hidayahnya kepada kita, sehingga kita kembali bisa melaksanakan sebagian perintahnya Allah. Di antaranya kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan malam hari ini kita bisa melaksanakan jamaah sholat fardu isya yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan jamaah sholat taraweh. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua, dan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab Allah muliakan kita dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menyampaikan penjelasan para ulama tentang maratibus shaum, tingkatan-tingkatan puasa. Ada sebuah hadis di mana dalam hadis tersebut beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Yang artinya, banyak orang yang berpuasa tapi dari puasa yang dikerjakannya ia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa dahaga. Tidak mendapatkan keutamaan berpuasa, tidak juga mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah serta Rasul-Nya bagi mereka yang berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa tidak semua ibadah puasa itu diterima oleh Allah. Banyak puasa yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, ternyata puasa yang dikerjakan ini hanya menggugurkan kewajibannya, hanya sah dalam pandangan syariatnya, tapi naudzubillah tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itulah para ulama kita memberikan penjelasan tentang maratibus shaum.
tingkatan-tingkatan puasa. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh beliau Asy-Syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Haubawi dalam sebuah karyanya, kitab berjudul Durratun Nasihin. Beliau katakan di sana bahwa puasa itu ada 3 tingkatan, di mana yang 2 tingkatan ini tergolong puasa yang diterima di sisi Allah, dan yang 1 tingkatan ini puasa yang hanya menggugurkan kewajiban, yang hanya sah dalam pandangan syariat tetapi tidak diterima oleh Allah. Tingkatan yang pertama ini para ulama menyebut shaumul awam, puasanya orang-orang awam. Apa puasa orang awam? Puasa orang awam adalah puasanya orang-orang yang hanya bisa menahan diri dari mengikuti keinginannya perut dan mengikuti keinginannya perkara yang berada di bawah perut atau alat kelamin. Puasa yang hanya menahan diri dari makan, keinginannya perut, dari minum, juga keinginannya perut. Puasa yang hanya menahan diri dari melakukan hubungan suami istri, tapi belum bisa menahan seluruh anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah. Lesannya masih sering digunakan untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lesan. Ada menggunjing, ada memfitnah, ada mengadu domba, dan lain sebagainya. Nah, puasa orang awam inilah puasa yang disinyalir oleh Rasulullah lewat hadis tadi, dari puasanya hanya dapat rasa lapar dan dahaga, pahala puasa yang demikian dahsyat. Janji-janji Allah dan Rasul-Nya untuk mereka yang berpuasa yang demikian hebat tidak akan bisa dirasakannya. Ini tingkatan yang pertama dan tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang-orang khas. Apa puasanya orang-orang khas? Puasanya orang-orang yang bukan hanya menahan diri dari makan, minum, serta melakukan hubungan suami istri, tapi mereka juga menahan diri, menahan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Pandangan matanya tak pernah digunakan kecuali untuk memandang dan melihat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Pendengaran telinganya juga selalu digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang boleh didengarkan, bahkan diperintahkan oleh Allah. Kedua kakinya, kedua tangannya, indera penciumannya, terkhusus lesannya benar-benar dijaga dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lesan. Tadi telah saya sebutkan sebagian, ada ghibah, menggunjing, ada namimah, mengadu domba, ada sumpah palsu, ada berdusta atas nama orang lain, dan lain sebagainya yang itu dilarang oleh syariat agama. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang lain itu mengatakan khamsatun tuhbitus shaum. Ada 5 perkara yang bisa menghapuskan pahalanya puasa. Menghapuskan pahalanya puasa, tidak membatalkan puasanya. Puasanya tetap sah, tapi pahala puasanya dibatalkan dengan 5 perkara itu. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama al-kidbu, bicara dusta. Bicara sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hati-hati saat berpuasa, jaga lisan. Jaga juga tangan dari menulis sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bahasa sekarangnya menulis berita, nge-share berita yang hoax. Jaga selama puasa. Yang kedua, kata Nabi, wal ghibatu, ghibah, menggunjing orang lain. Menceritakan kekurangan yang ada pada diri saudara kita, yang ketika saudara kita tahu kekurangannya itu diceritakan kepada orang lain, dia nggak suka. Ini namanya menggunjing.
Mungkin kita punya saudara yang mohon maaf Allah takdirkan salah satu matanya buta. Kita ceritakan kekurangannya. Atau postur tubuhnya terlalu pendek, terlalu tinggi. Atau salah satu kakinya pincang, kita ceritakan. Yang kita tahu bahwa ketika saudara kita diceritakan kekurangannya, dia nggak suka. Itulah yang disebut ghibah yang sangat dilarang oleh syariat agama kita. Bahkan Nabi sampai katakan, al-ghibatu asyaddu min salasi zanayatin. Ghibah sungguh dosanya lebih dahsyat daripada berzina 3 kali. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kedua. Yang ketiga, wan namimah, mengadu domba. Baik mengadu domba dengan lesan kita, mengadu domba dengan tulisan kita, mengadu domba dengan isyarah-isyarah kita agar satu orang bermusuhan dengan yang lain, kelompok satu bermusuhan dengan kelompok yang lain. Jangan dilakukan saat kita berpuasa. Wan namimah. Yang keempat, wal yaminul ghamus, bersumpah atas nama Allah tapi sumpahnya palsu. Apa yang disumpahkan dengan menyebut nama Allah tidak sesuai dengan kenyataan, ini juga bisa menggugurkan pahala puasa. Dan yang kelima, kata Nabi, wan nadhru bi syahwatin, melihat sesuatu dengan syahwat. Jamaah, saat ini Allah mudahkan kita dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa. Hampir seluruh manusia, baik yang tua maupun muda, baik yang kecil maupun remaja, dewasa, itu mereka pegang barang yang namanya gadget. Di mana di situ kita bisa mengakses apapun, baik keburukan maupun kebaikan. Ketika yang kita akses itu kebaikan, akan bernilai ibadah. Tapi ketika yang kita akses, yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita share adalah keburukan, maka gadget yang kita miliki ini akan membawa kita kepada murkanya Allah dan kepada siksanya Allah. Lewat gadget kita juga bisa melihat dan menonton sesuatu yang menimbulkan syahwat kita. Hati-hati saat kita berpuasa, bijaklah dalam menggunakan gadget kita. Gunakan hanya untuk melihat sesuatu yang membawa kebaikan pada diri kita. Jangan melihat dan menonton sesuatu yang menimbulkan syahwat pada diri kita. Ini 5 perkara yang Rasul katakan bisa menghapus dan menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Orang-orang yang khas ini ketika berpuasa semua itu dijaga, semua itu ditinggalkan. Dirinya menahan dari kemaksiatannya lisan, kemaksiatannya mata, kemaksiatannya badan, kemaksiatannya telinga, dan kemaksiatan seluruh anggota tubuhnya. Ini tingkatan puasa yang kedua, shaumul khas, puasanya orang-orang khas. Kemudian tingkatan yang paling tertinggi, yakni tingkatan yang ketiga, ulama menyebut shaumu khawasil khawas. Puasanya khosnya orang-orang khos. Subhanallah, ini puasanya para nabi, puasanya para wali, puasanya para siddiqin. Puasa bukan hanya anggota tubuh zahirnya, tapi hati dan pikirannya juga ikut berpuasa. Para nabi, para wali, para rasul, para siddiqin, ini ketika bismillah berpuasa karena Allah, maka hati dan pikirannya pun tidak ada yang dipikirkan kecuali hanya Allah. Kok ada terbersit meskipun hanya sebentar, hati dan pikirannya berpikir selain Allah, berpikir tentang dunia yang fana ini, ada keinginan untuk ingin memiliki perhiasan dunia yang fana ini, maka di saat itu puasa beliau batal menurut Allah. Dan ini puasa tingkat tertinggi yang hanya mampu dilakukan oleh mereka, para nabi, para rasul, dan para siddiqin. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah berkenan memberikan pertolongan zahir dan batin kepada kita, memberikan bimbingannya, memberikan petunjuknya, memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita. Sehingga saat kita melakukan ibadah puasa, minimal puasa yang kita lakukan tergolong
tingkatan puasa. Yang kedua, shaumul khas, puasanya orang-orang khas, yakni puasa yang selain menahan diri dari makan, minum, dan juga dari melakukan hubungan suami istri, kita mampu menahan seluruh anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita benar-benar diterima oleh Allah. Amin. Amin Allahumma amin. Karena para ulama sepakat bahwa sungguh puasa yang dijanjikan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan dengan mengharap ridho serta pahala Allah, sungguh akan menjadi sebab dosa-dosa di masa lalunya akan terampuni. Sungguh akan menjadi sebab Allah akan memberikan pahala langsung. Beda dengan amal yang lain yang Allah katakan, as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajibi, aku yang akan membalasnya. Jika pahala amal selain puasa ada hitungannya, mulai 10 sampai 700 kali lipat, tapi untuk puasa puasa karena hanya untuk Allah, pahalanya tidak ada yang tahu hitungannya kecuali Allah. Ulama sepakat puasa yang akan mendapatkan keistimewaan luar biasa dari Allah, akan mendapatkan janji-janji yang dahsyat dan hebat dari Allah serta Rasulnya. Ulama sepakat adalah syamuman, puasanya orang yang puasanya itu benar-benar salima min siyamihi, salima siyamuhu, puasanya selamat minal ma'asi, dari segala bentuk kemaksiatan, qaulan wa fi'lan, baik kemaksiatan berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Semoga sekali lagi Allah terima ibadah puasa kita dengan segala kekurangannya, sehingga apa yang dijanjikan kedahsyatan-kedahsyatan bagi mereka yang berpuasa benar-benar bisa kita dapatkan dan kita rasakan, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Tentu banyak kekurangan dan kekhilafannya, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini